Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang termokimia. Adapun materi yang pertama itulah tentang energi dan entalpi zat. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Akan tetapi energi hanya dapat dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Perubahan energi yang menyertai satu reaksi kimia dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta E sama dengan E2 dikurangi E1. Di mana E2 ini adalah keadaan produk, itu setelah reaksi, dan E1 adalah keadaan reaksi. Delta E adalah perubahan energi yang terjadi dalam suatu reaksi. Entalpi dan perubahan entalpi. Pengertian entalpi di sini adalah kalau reaksi yang terkandung dalam materi pada tekanan tetap. Perubahan entalpi menyatakan kalor yang diterima atau dilepas dalam suatu reaksi, di mana dapat dirumuskan delta H atau perubahan entalpi itu merupakan selisih dari entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Contoh, perubahan es mencair sesuai dengan reaksi H2O bentuk padat berubah menjadi H2O bentuk cair. Pada proses ini, Anda tidak dapat mengukur entalpi dari H2O dalam bentuk padat atau entalpi H2O dalam bentuk cair, tetapi hanya dapat mengukur perubahan entalpinya, yaitu perubahan entalpi H2O yang berbentuk cair dikurangi entalpi H2O yang berbentuk padat. Kemudian dalam termokimia ini reaksi itu dibedakan menjadi dua. Ada reaksi yang bersifat eksotermik dan reaksi yang bersifat endotermik. Yang pertama adalah reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik adalah reaksi kimia yang menghasilkan atau melepaskan kalor. Jadi cirinya, yang pertama itu terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan, yang dampaknya adalah suhu dari sistem akan berkurang dan suhu dari lingkungan akan meningkat. Kemudian yang kedua adalah reaksi endotermik. Reaksi endotermik adalah reaksi kimia yang menyerap kalor. Proses reaksi endotermik itu energi berpindah dari lingkungan ke dalam sistem. Hal ini mengakibatkan suhu lingkungan akan menurun dan suhu sistem akan meningkat. Harga dari perubahan entalpinya pada reaksi endotermik itu selalu di atas 0 atau bernilai positif. Kalau pada eksotermik itu selalu bernilai negatif. Persamaan termokimia dan jenis-jenis entalpi standar. Persamaan termokimia berbeda dengan persamaan stoikiometri. Perbedaan itu terletak pada fungsi koefisiennya. Koefisien pada persamaan stoikiometri berfungsi sebagai angka perbandingan jumlah mol. Sedangkan pada persamaan termokimia, koefisien berfungsi sebagai perbandingan jumlah mol dan menyatakan sebagai jumlah mol yang bereaksi. Selain itu, pada persamaan termokimia juga menyertakan harga perubahan entalpinya. Contoh, 1 mol propana direaksikan dengan 5 mol oksigen itu membebaskan kalor sebesar 223 kJ. Maka persamaan termokimianya adalah C3H8 ditambah 5H2O akan menghasilkan 3CO2 dan 4H2O, di mana akan dibebaskan energi sebesar 223 kJ. Jenis-jenis entalpi standar. Entalpi pembentukan standar atau delta HF adalah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk pembentukan 1 mol zat langsung dari unsur-unsur dan dilakukan pada keadaan standar, yaitu pada suhu 293 Kelvin pada tekanan 1 atmosfer, dan semua unsur-unsurnya dalam bentuk standar. Jadi kata kuncinya di sini pada perubahan entalpi standar itu zat yang dibebaskan untuk pembentukan itu 1 mol. Jadi ini terkait dalam perhitungannya nanti, agar tidak keliru dalam menghitung nilai dari perubahan entalpi standar.
Beberapa unsur yang termasuk unsur-unsur standar adalah unsur-unsur yang paling stabil dalam keadaan standar, yaitu H2, O2, Cl2, natrium, kalium, barium, kalsium, aluminium, karbon, argentum atau perak, dan lain-lain. Yang kedua adalah entalpi penguraian standar. Simbolnya delta HD. Delta itu adalah perubahan, H adalah entalpi, standar, D itu adalah decomposition. Pengertiannya adalah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk penguraian 1 mol. Jadi kata kunci sini yang diuraikan itu 1 mol. Senyawa menjadi unsur-unsurnya. Entalpi pembakaran yang selanjutnya adalah entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Jadi C di sini adalah combustion atau pembakaran. Pengertian dari entalpi pembakaran standar ini adalah kalor yang dibebaskan untuk proses pembakaran 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Jadi dalam hampir semua, kalau kita lihat dalam perubahan entalpi di sini, kata kuncinya 1 mol. Jadi kalau pada pembentukan yang dibentuk 1 mol, pada penguraian yang diuraikan 1 mol, dan pada pembakaran yang dibakar itu 1 mol. Kemudian selanjutnya adalah entalpi pelarutan standar atau delta Hs. Jadi S di sini adalah singkatan disolvation atau pelarutan. Pengertian dari entalpi pelarutan standar adalah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk melakukan 1 mol zat pada keadaan standar. Keadaan standar itu kalau diukur 25 derajat Celcius. Jika dikonversi dalam 1 Kelvin sebesar 268 Kelvin pada tekanan 1 atmosfer. Penentuan harga perubahan entalpi reaksi itu ada beberapa cara, yang antara lain pertama dari cara eksperimen. Dengan cara eksperimen ini itu yang diperhitungkan kalornya, di mana pengertian kalor adalah suatu bentuk energi yang menyebabkan materi mempunyai suhu dan menyebabkan materi mengalami perubahan wujud. Kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, di mana dari konsep ini diperoleh persamaan I sama dengan M kali C ke delta T, di mana K adalah jumlah kalor dan ini dalam satuan joule, M itulah massa zat dalam satuan gram, dan delta T perubahan suhu, itu suhu akhir dikurangi suhu awal, bisa pakai derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian tapi yang di sini yang pakai internasional satuan Kelvin. Namun dalam penggunaan sehari-hari lebih banyak kita jumpai satuan derajat Celcius. Kemudian C adalah kalor jenis, itu dalam satuan joule per gram per Kelvin. Kemudian alat untuk menentukan kalor itu adalah alatnya kalorimetri. Kalorimetri adalah proses pengukuran perubahan suhu dari jumlah air atau lautan sebagai akibat dari reaksi kimia yang terisolasi. Penentuan harga delta reaksi berdasarkan hukum Hess. Kalau reaksi yang dibebaskan atau diperlukan berdasarkan reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Penentuan harga delta reaksi berdasarkan data delta perubahan standar. Yang pertama adalah perubahan entalpi reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan data perubahan entalpi perubahan standar. Di sini kita lihat ya, dari C2H6 atau dari etana itu terurai menjadi 2C dan 3H2 ya, dengan perhitungannya seperti yang tampil pada tayangan. Kemudian sampai terakhir didapatkan delta reaksinya. Jadi delta reaksinya dihitung itu sama dengan delta 1 ditambah delta 2 dan delta 3. Kemudian dimasukkan, dapat rumus seperti yang terlihat pada tayangan. Catatannya di sini ada perubahan entalpi pembentukan standar O2 tidak diikutsertakan karena nilai dari atau perubahan entalpi standar untuk O2 itu sama 0. Jadi kalau kita lihat dalam keadaan di alam, O2 itu oksigen itu selalu dalam bentuk O2. Jadi tidak memerlukan energi untuk pembentukannya karena sudah dalam keadaan alamnya atau di alam itu sudah dijumpai dalam bentuk O2. Delta reaksi di sini dapat dicari dengan cara perubahan entalpi reaksi. Untuk standar hasil reaksi dikurangi delta HF reaksi. Penentuan harga delta H reaksi berdasarkan data energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul dalam bentuk gas. Cara mencari perubahan entalpi reaksinya itu dicari dengan cara
itu jumlah energi ikatan yang putus dikurangi jumlah energi ikatan yang terbentuk. Artinya kalau kita lihat secara reaksi ini adalah jumlah energi ikatan sebelah kiri atau reaksi dikurangi jumlah energi ikatan atau yang hasil reaksi. Ini adalah berapa data energi ikatan. Jadi nanti dalam soal-soal ada disediakan itu data energi ikatan dari tiap-tiap reaksi. Tinggal diambil dan dimasukkan untuk dicari perubahan entalpinya. Ini untuk yang ikatan rangkap, ada yang rangkap 2, misalnya C2 itu ada rangkap 2, energinya itu 614 energi ikatannya. Ada yang rangkap 3 itu 839 dan seterusnya. Ini juga disediakan dalam soal ketika mengerjakan soal menghitung perubahan